Ya kalau di Bali itu kan ada yang sering dikaitkan dengan melukat itu kan pasti mandi di air suci. Nah tubuh itu kan memang disucikan dengan air suci, dengan air jernih. Terus pikiran kita yang kotor kan tidak bisa dengan air, maka dia dijernihkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang suci, pengetahuan-pengetahuan kebenaran supaya tidak terjebak pada doktrin-doktrin pembenaran. Nah lalu jiwa kita ini kan harus disucikan juga. Bagaimana cara mensucikan jiwa kita, melukat jiwa kita tentu dengan perbuatan-perbuatan yang suci. Bagaimana jiwa kita menarikan tubuh ini dengan perbuatan yang berbasis dari dorongan jiwa, bukan dorongan ego. Nah jadi kalau lukat jiwa itu nanti lebih banyak kepada. Senang sekali saya hari ini bisa jumpa lagi dengan Pak Wayan Mustika, didampingi sama Pak Sura. Seperti di episode sebelumnya, Pak Sura sudah bercerita tentang pengalamannya mendapatkan aliran semesta. Jadi selama ini yang disampaikan oleh beliau, guru kita Dr. Wayan itu bukan ngarang teman-teman ya, bukan halusinasi. Dan ini juga tidak direncanakan gitu, obrolan kita bertiga seperti ini. Pak Sura itu mengalami sebuah peristiwa di mana sering berdialog dengan dirinya sendiri, tapi ketika kemudian mau kerja gitu Pak, kalau belum diizinkan untuk ngebuka laptop juga nggak ngebuka gitu. Intinya tuh selalu dapat sesuatu aliran gitu. Mungkin diceritakan sedikit kali Pak Sura supaya nanti beliau bisa sedikit ngerespon gitu. Baik, ya. Terlepas dari apa yang saya alami, jadi ketika saya mau mengawali, contohlah baru rutinitas bangun pagi, ketika ngambil HP, kalau belum diizinkan saya tidak ngambil HP. Oke. Akhirnya saya beli jam digital, yang jamnya itu kelihatan di langit-langit, jadi tidak langsung melihat HP. Kata pertama yang baru muncul pada saat saya bangun itu rasa syukur, terima kasih Tuhan sudah mengizinkan aku bangun, lalu menyadari napas. Kemudian berlangsung dari itu, dari biasanya saya bangun jam 00.00 pas, terus jam 1 rutinitas saya itu meditasi sampai jam 3, jam 4 itu saya olahraga, jam 5 start puasa, kemudian jam 6 mulai berangkat kerja. Nah sampai di perusahaan, yang pertama saya cari itu adalah rumah Tuhan, jadi ngaturin canang seperti orang Bali. Nah setelah begitu biasanya laporan sudah ada dari staf dan lain-lain, saya belum izinkan, jadi saya buka laptop, juga belum diizinkan, saya tunggu pesannya. Tunggu dulu sebentar. Saya bilang, ada apa? Kamu belum diizinkan bekerja, belum minta izin sama aku. Nah aku ini siapa kan begitu, aku besar apa aku kecil? Seperti itu, terus belum diizinkan buka laptop, tunggu dulu, sampai kadang tangan tuh seperti ini, belum diizinkan. Lalu HP berdering kadang, saya belum diizinkan ngambil, saya diam aja, tunggu aja. Ya sekarang buka laptop, ada beberapa email, kalau belum waktunya juga diizinkan untuk menjawab, saya tidak menjawab. Saya biarin aja dulu begini, kadang ada telepon masuk, dan saya biarkan. Belum mungkin saatnya saya menjawab. Jadi ketika sudah dikasih, silakan kerjakan, saya kerjakan. Sebentar lagi padahal laporannya begitu banyak, selesai dia. Nah setelah selesai, saya ketemu staf, ketemu tamu. Hanya ada 2, cinta dan rasa syukur, itu aja. Saya bersyukur sekali ketemu tamu, karena ada wajah Tuhan yang saya lihat di tempat ini. Seperti itu Mas. Aduh. Ada wajah Tuhan. Oke. Ya. Tadi sebenarnya udah banyak ya kita ngobrol dengan Pak Sura ya. Pak Wayan gimana respon perjalanan dan pengalaman spiritual yang dialami oleh Pak Sura tersebut gitu. Beliau pun punya kebiasaan menarik, kan tidur hanya 4 jam, meditasi 2 jam, tiap jam 1 sampai jam 3 pagi. Nah, hal-hal kayak gitu tuh seberapa besar mempengaruhi pengalaman-pengalaman spiritual itu, aliran-aliran dari Ayah Ibu Semesta itu? Kalau apa yang beliau alami tadi itu, yang beliau lakukan jam-jam seperti itu, kan kita tahu secara siklus sirkadian itu jam-jam di mana orang secara alami mengalami gelombang meditatif sebenarnya. Jadi pas baru bangun itu gelombang meditatif dari delta menuju ke beta. Jadi kan pasti melewati alfa theta. Nah,
apa yang dipilih untuk dilakukan di gelombang-gelombang itu akan menentukan kehidupan kita. Nah, beliau memilihnya untuk bermeditasi, untuk menenangkan diri, untuk terhubung dengan dalam. Sehingga akhirnya dibimbing terus-menerus dari dalam. Makanya tadi kenapa kalau orang mendengarkan pasti agak bingung kan. Wah, kok kayak ada sesuatu yang nyetir di dalam nih. Kalau belum dikasih, jangan dilakukan. Kapan boleh, baru dilakukan. Di Bali itu, Mas Hendra, kita punya dua pintu, setidak-tidaknya. Satu pintu kamar, satu lagi adalah pintu pagar rumah. Pintu pagar rumah itu menghalangi orang luar masuk ke dalam. Pintu kamar menghalangi orang di dalam untuk keluar dari kamar. Nah, sederhananya kayak gini. Pada saat baru bangun pagi, Pak Surah sedang berada di tengah-tengah, sudah keluar dari kamarnya, tapi belum mengizinkan yang di luar masuk ke dalam. Kebayang nggak maksudnya? Sehingga belum mengizinkan ada interaksi dengan di rumah dengan di luar rumah. Nanti ada saat yang tepat beliau diizinkan untuk membuka pintu pagar sehingga terkonek dengan input-input, informasi-informasi dari luar untuk masuk. Ya, biasanya kan kalau saya misalnya, pasti bersih-bersih dulu di dalam, Mas. Di dalam rumah bersih-bersih dulu, di pekarangan, di kamar, di pekarangan, nanti baru keluar. Nah, itu yang beliau lakukan. Begitu bangun pagi, bersih-bersih dulu, gitu. Nah, di Bali itu ada lagu nih, Mas Hendra. Ada lagu nih, lagu anak-anak sih. Mare bangun, baru bangun, engalin mesugi, segeralah cepat-cepat basuh mukamu. Supaya apa? Supaya segar. Mare bangun, engalin mesugi. Pokoknya ada gosok giginya. Artinya belajar membersihkan nanti, siap-siap supaya nanti kata-kata kita yang keluar bukanlah kata-kata yang berbau busuk. Artinya yang membuat orang nggak nyaman gitu. Rapikan tempat tidurmu. Nah, di manakah tempat tidur? Tempat tidur itu kan tubuh ini. Tubuh ini adalah tempat tidurnya jiwa kita. Ini harus dirapikan. Dirapikan itu artinya apa? Hal-hal yang tidak penting kita buang. Kan ini banyak rekaman-rekaman ini banyak perlu kita buang, rapiin dulu supaya nanti yang dibawa keluar itu bukan sesuatu yang buruk. Nah, itu banyak hal gitu. Banyak hal diajarkan di masa kecil dulu. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Surah. Baru bangun merapikan semuanya, merapikan pikirannya dengan apa? Dengan mencegahnya terkonek, belum apa-apa sudah terkonek lewat HP, membuka informasi-informasi. Lah belum rapi di dalam, tiba-tiba pintu pagar sudah dibuka. Tamu-tamu sudah diizinkan masuk, kan kacau. Beliau ini benar-benar master kehidupan Yes. sih. Karena tahu ya, menjawab setiap pertanyaan tuh analoginya selalu beda terus gitu. Dan orang itu kan belajar dari analogi itu kan mudah banget sih, Pak. Iya. Oh iya ya, akhirnya kan nggak bisa nolak dia. Oke, Pak Surah katanya sudah lumayan sering mengikuti kajian-kajian Pak Dokter ya. Betul. Apa buku yang pernah dibaca oleh Pak Surah, bukunya Pak Dokter, dan yang paling berkesan buku apa? Kandepat. Kandepat? Ya. Oke. Selalu saya berkomunikasi dengan kandepat saya. Contoh. Wahai energi kecerdasan kandepat yang ada dalam tubuh dan pikiranku. Iya. Yang seperti itu yang saya pakai. Dengan membaca begitu, saya sering juga nonton Pak Wayan ya. Hanya baru pegang aja bisa sembuh. Tapi saya pegang, saya bisa menari, Mas. Maksudnya? Di tempat tidur saya di Lemongan, saya memegang bukunya Pak Wayan. Terus secara tidak langsung, saya membeli pakaian komplit Hanuman. Jadi pendek cerita, tamu-tamu saya yang di villa, saya sajikan tarian tersebut. Dan saya dialiri juga pesannya si Hanuman. Sekarang kalau saya terkonek, saya menari, Mas. Oh. Seperti itu. Tapi gerakan tuh dari dalam ya? Gerakannya dari dalam. Dan itu pun harus minta izin. Gitu. Bukunya luar biasa. Sampai sekarang saya pegang. Gimana Pak Wayan Kandepat bisa seperti itu? Dalam ajaran Kandepat itu, air ketuban itu. Bentar Pak Wayan.
Bentar kok ya. Habib, Habib cepetan Bib. Memorinya habis ya. Ya. Sampai di pertanyaan saya tadi ya. Iya. Bisa gitu ya Pak? Ya. Makin seru nih belajar ke dalam. Makin seru belajar ke dalam Ya. nih kayaknya. Nusa Lemoan. Betul. Lembongan. 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 Ya. Berapa jam dari sini Pak? 30 menit dari Pelabuhan Sanur dengan pasbut. Oh, berarti arah ke Penida dong? Betul. Ya. Ya. Iya. Lembongan dan Penida dekat nih. Dekat 10 menit. Udah pernah ke sana Pak ya? Belum. Belum ya? Belum. Kalau Nusa Penidanya pernah. Lembongan belum. Oke deh, aku nanti Bagus di sana katanya. Katanya. sana. Lembongan bagus. Sampai. Iya. Bisa seru gitu ya. Jadi makin banyak teman-teman yang suka meditasi malah dengar kayak gitu Pak. Iya. Ya. Dan meditasinya Pak Sura tuh 2 jam loh. Oh, 2 jam, waduh. Iya. Roti. Udah lama kenal Pak Dokter? Maksudnya Udah lama. Udah lama ya? Udah lama. Sering ngikutin acara beliau dengan Pak Kadek Siwam baru. Saya ikut datang asal Pak Dok. Ada waktu saya datang. Ya. Kalau nggak sempat saya WA beliau. Iya. Pak Dok saya begini woy. Jadi, itu ayah sendiri yang datang. Alirannya ayah sendiri langsung. Dan beliau senang sekali menjawab. Ya Pak Dok ya. Seberapa sibuknya senang sekali menjawab. ya. Oke, Pak Wayan, gimana tentang pengalaman Pak Sura ya tentang Sebenarnya memberdayakan kandapat yang ada dalam diri tadi itu? Kalau di Jawa itu kan ada namanya kakang kawah. Kalau dalam ilmu kedokteran namanya air ketuban gitu. Nah, dalam konteks ajaran kandapat, air ketuban itu diberi julukan Anggapati. Angga itu artinya tubuh, pati itu artinya inti atau sari. Nah, kita pakai pati yang artinya sari atau inti. Jadi apa intinya tubuh? Intinya tubuh tentu adalah energi. Bahwa dia dikaitkan dengan air ketuban, kita tahu sifat air itu mengalir, Mas Hendra. Jadi ada energi tubuh yang membuat seseorang bisa mengalir. Nah, kita kaitkan ke situ. Nah, ketika kita terkonek dengan kekuatan itu yang mendukung kita itu, tentu kemudian dia akan menyebabkan kita bisa mengalir sedemikian rupa termasuk dalam tarian itu. Nah, dalam ajaran Tantra Bhairawa, Pancamakara Puja, salah satunya adalah dikenal sebagai Mamsa, Matsya, Mamsa, Mada, Mudra. Mudra itu tarian. Tarian yang sering digerakkan disebut tarian tangan. Tapi saya menerjemahkannya sebagai tarian jiwa. Ya, tarian jiwa itu adalah tarian di mana tubuh kita digerakkan oleh jiwa. Oleh kecerdasan lain yang pernah mengingat sesuatu yang mungkin lupa kita pernah pelajarin. Nah, ketika beliau memanggil itu, tiba-tiba apa yang beliau pakai menggerakkan sang jiwa yang memakai topeng itu menjadi gerakan Hanuman dan sebagainya. Itu yang disebut dengan tarian jiwa. Nah, dalam konteks sekarang ini kan banyak, ada yang shaking, ada yang ya dengan berbagai cara dia menari. Nah, kalau di Sufi kan dia menari juga, tarian jiwa. Supaya pernah mengerti rasa di mana tubuh bukan digerakkan oleh keinginan pikiran. Ya, selama ini kan yang kita tahu, tubuh digerakkan oleh kesadaran pikiran. Atau tubuh digerakkan oleh ego yang marah-marah, misalnya banting ini, banting itu. Terus, kapan dong tubuh digerakkan oleh kesadaran yang lain? Nah, itu ya. Beliau mengalami itu. Dan di dalam Sufi kita diajak untuk hal yang sama. Kalau di Bali sering itu Mas Yudha. Ya tiba-tiba, tapi dalam konteks bukan kesurupan, kerauhan istilahnya. Jadi dia digerakkan oleh energi yang lain untuk menari. Seperti itu Mas Yudha. Dalam Sufi kan, iya bener, makanya ada tarian itu ya Pak. Tarian itu. Iya.
aku telah kehilangan banyak hal, tapi aku menemukan diriku sendiri gitu kan. Ada tuh. Ya. Jalaluddin Rumi kalau nggak salah. Nah, tadi ngomong soal tarian jiwa ya. Nanti acara kita di Jakarta itu Pak Wayan ngisi materi melukat pikiran dan jiwa. Esensinya apa, Pak? Ya, kalau di Bali itu kan ada yang sering dikaitkan dengan melukat itu kan pasti mandi di air suci. Nah, tubuh itu kan memang disucikan dengan air suci, dengan air jernih. Terus pikiran kita yang kotor kan tidak bisa dengan air. Maka dia dijernihkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang suci. Pengetahuan-pengetahuan kebenaran supaya tidak terjebak pada doktrin-doktrin pembenaran. Nah, lalu jiwa kita ini kan harus disucikan juga. Bagaimana cara mensucikan jiwa kita? Melukat jiwa kita tentu dengan perbuatan-perbuatan yang suci. Bagaimana jiwa kita menarikan tubuh ini dengan perbuatan yang berbasis dari dorongan jiwa, bukan dorongan ego. Nah, jadi kalau lukat jiwa itu nanti lebih banyak kepada tubuhnya akan dibantu digerakkan oleh jiwanya, entah untuk apapun itu, entah untuk penyembuhan, entah untuk apapun. Kira-kira Oke.